Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rabbukal ghafur wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan menjadikan kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Tentu semua itu berkat taufik, hidayah, inayah, riayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Selanjutnya, tak lupa kita haturkan salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan, terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga, seluruh sahabat serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan subuh hari ini kita duduk sejenak untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentu melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah, yang mana hal tersebut akan memberikan manfaat untuk kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita duduk sejenak dalam rangka bermajelis ilmu, bertalabul ilmi, yang mana kita ketahui keutamaan orang yang datang di majelis ilmu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Iya. Dan juga kita berharap semoga limpahan keutamaan
diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Kata baginda Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Kata baginda Nabi, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di masjid dari masjid-masjid Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka saling mengadakan pengajaran, pembelajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Nabi, akan mendapatkan 4 keutamaan sekaligus. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah. Malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Dan Allah akan sebut orang-orang yang hadir di majelis itu di hadapan para malaikat. Lihat keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Terlebih kalau itu dilakukan di waktu pagi, di waktu yang diberkahi oleh Allah. Ada satu hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh sejumlah para ulama ahli hadis. Kata baginda Nabi, man ghada ilal masjid. Barang siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima. Tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Illa kana lahu mislu ajri hajin tamma hajjatuh. Melainkan orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Maka ini yang kita harapkan di pagi hari ini kita berkumpul di majelis ilmu seperti ini. Semoga limpahan pahala, karunia, keutamaan Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Asy-Syekhul Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 1360 Hijriah. Di mana pembahasan kita berkaitan dengan fiqhul Islam, fikih di dalam agama Islam. Sudah kita definisikan apa itu fikih. Kemudian beliau sebutkan juga maudhu'uhu, apa pembahasan dalam ilmu fikih ini. Kata beliau af'alul mukallafin, globalnya berkaitan dengan perbuatannya para mukallaf. Perbuatannya kita sebagai
mukallaf. Mukallaf itu artinya aqilun balighun. Seorang muslim yang berakal dan balik. Nah, itu dinamakan mukallaf. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena kepada mereka lah dibebankan hukum-hukum syariat itu. Ketika mereka sudah dewasa, sudah balik, dan mereka berakal sehat. Artinya apa? Mereka yang, maaf misalnya, kurang akalnya, ya, atau gila, dan yang belum balik, maka tidak ada taklif pembebanan syariat untuknya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, rufi al-qalam an thalathin. Pena diangkat dari 3 orang. Artinya orang-orang itu tidak lagi diberikan beban syariat. Siapa mereka? 3 orang. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Makanya orang yang tertidur dari sholat, ya, maka dia tidak berdosa karena itu. Tapi dia wajib mengqadha'nya pada saat dia bangun. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia berusia balik. Dan yang ketiga, wa anil majnun hatta yafiq. Dan dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Nah, maka pembahasan fikih, hukum-hukum syariat dibebankan kepada mereka yang mukallaf, kepada mereka yang akil balik. Bagaimana kepada mereka-mereka yang tidak beriman, ya, tidak beragama dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya? Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang kafir dalam Quran, salah satu sebab mereka diazab oleh Allah, kenapa? Karena tidak sholat. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Artinya apa? Mereka pun diazab karena meninggalkan sholat. Di samping apa? Kekafiran mereka. Ya. Sekalipun mereka nanti baru sah diterima sholatnya kalau dengan keislaman. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena pembahasan fikih itu berkaitan dengan perbuatan hamba, maka tidak ada hubungannya fikih itu dengan apa yang merupakan benda. Itu bukan pembahasan fikih. Tapi pembahasan fikih itu yang berkaitan dengan perbuatannya. Contoh misalnya, jangan ditanya apa hukum siwak. Siwak itu alat untuk membersihkan gigi. Karena dia benda, tidak ada hukumnya. Tapi yang dibahas dalam ilmu fikih, perbuatan bersiwak. Nah, kalau ditanya, apa hukumnya perbuatan bersiwak? Maka hukumnya sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mathaharatun lil fami mardhatun lirabbi. Perbuatan bersiwak itu mensucikan mulut dan diridhoi oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama, kalau ditanya, apa Ustaz hukumnya alkohol? Karena dia benda, tidak ada hukumnya. Tapi kalau ditanya, Ustaz apa hukumnya orang yang minum alkohol sebelum sholat? Misalnya, akhirnya dia sholat dalam keadaan mabuk. Nah, ini ada hukumnya dalam syariat.
Nah, jadi yang namanya pembahasan fikih ini berkaitan dengan perbuatan hamba. Berkaitan dengan perbuatan hamba. Nah, sekarang apa manfaatnya? Apa faedahnya orang belajar ilmu fikih itu? Manfaatnya faidatuhu, kata beliau, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dalam rangka dua hal. Pertama, untuk melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Coba, mulianya manfaat orang belajar ilmu fikih ini. Ya, tujuannya dua itu. Faidah manfaatnya dua itu. Dan dalam agama memang kita diperintah dan dilarang. Perintah untuk kita kerjakan, larangan untuk kita tinggalkan. Ya. Nah, dengan belajar ilmu fikih kita tahu apa yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan. Kita tahu apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Walaupun yang Allah perintahkan itu ada dua. Ada perintah yang sifatnya harus dikerjakan, maka hukumnya wajib. Ada juga perintah yang tidak harus dikerjakan, ya, tapi kalau dikerjakan berpahala. Nah, ini namanya sunnah. Ya. Larangan begitu juga. Ada larangan yang harus ditinggalkan, maka larangan itu disebut dengan perbuatan haram. Ada larangan tapi tidak terlalu ditekankan untuk ditinggalkan, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Itulah yang diistilahkan dengan makruh. Nah, tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan, itu namanya mubah. Nah, kalau mubah artinya boleh, tidak ada kaitannya dengan pahala, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak diperintah dan tidak dilarang, maka hukumnya boleh, mubah dia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam pembahasan fikih, ya, kita diajarkan untuk mengetahui perintah-perintah Allah untuk kita laksanakan dan menjauhi larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan. Dan ingat, perintah dan larangan butuh ilmu. Tidak boleh kita mengatakan ini perintah Allah, ini larangan Allah, tapi tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya misalnya. Ya, maka Allah mengingatkan dalam Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah, kata Allah, kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya. Jangan. Karena ingat, pendengaran, penglihatan dan hatimu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam urusan ini serahkan kepada ahlinya. Halal dan haram bukan kembalinya kepada kita, tapi kembalinya kepada syariat. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan bukan kita, tetapi pemilik syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hada halal wa hada haram litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib la yuflihun. Janganlah, kata Allah, kalian mengatakan sesuatu terhadap apa yang disebutkan oleh lisan-lisan kalian. Kalian mengatakan ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Jangan. Karena orang yang mengada-ngada atas nama Allah, mereka tidak beruntung. Ya, agama ini, ya, semuanya ada pertanggungjawabannya. Nah, makanya ada ilmunya. Nah, tidak boleh kita berucap atas nama Allah sembarangan. Ini keharaman yang paling besar. Ya, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Allah mengancam di dalam Al-Quran, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan
wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa dan pelampauan batas tanpa hak. Dan Allah juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah pada sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan terhadapnya. Dan yang paling Allah haramkan adalah kalian berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini para hadirin jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berkaitan dengan masail, permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam ilmu fikih, maka kata Syekh, wa masailuhu hiyal qadaya allati tudhkaru fihi. Itulah semua pembahasan yang disebutkan di dalam fikih. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Wasmuhu ilmul fiqh. Ya, nama bidang ilmu yang kita pelajari ini, itulah yang disebut dengan ilmu fikih. Sebagian ulama ada yang menyebut dengan ilmul furu', ilmu tentang cabang-cabang syariat. Karena menurut sebagian ulama, di dalam agama ini ilmu itu ada dua, Pak. Ada ilmu usul, ada ilmu furu'. Kalau ilmu usul, ini yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariat. Nah, itulah pembahasan akidah, keimanan, tentang tauhid, itu usul. Karena menjadi prinsip agama. Nah, ada yang sifatnya furu'. Furu' artinya cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang pembahasan agama ini, itulah pembahasan fikih. Mulai dari toharo, sholat, zakat, haji, puasa, ya, dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan fikih. Nah, kemudian istimdaduhu, ya, di mana kita mengambil rujukan ilmu ini, referensinya dari mana? Maka beliau tegaskan, wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Itu terambil dari dalil Quran, dalil sunnah, ijma' kesepakatan ulama, dan qiyas analogi yang sahih. Itulah yang diistilahkan dengan dalil-dalil syariah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian berkaitan dengan hukum syari'i fihi. Hukum syariat mempelajari ilmu fikih itu hukumnya apa? Nah, kata beliau di sini ada 3 tingkatan terkait dengan hukum belajar ilmu fikih. Yang pertama, al-wujubul aini. Ada yang hukumnya fardu ain, wajib bagi dia belajar ilmu fikih. Ini kata beliau, yaitu apa? Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal muamalati wal munakahah, yaitu untuk mempelajari hal-hal yang menjadi penentu sahnya ibadah kita, sahnya muamalah kita, dan sahnya pernikahan kita. Itu wajib kita pelajari. Ya, berkaitan dengan sah tidaknya ibadah. Jangan sampai kita beribadah karena tidak tahu fikihnya, ibadah yang kita jalankan tidak sah. Karena belum tahu fikihnya misalnya. Ya, maka untuk mempelajari itu supaya sah ibadahmu, maka wajib kau pelajari. Supaya sah muamalahmu, maka wajib kau pelajari itu. Supaya sah pernikahan yang kau nanti jalankan, maka wajib kau pelajari ilmunya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, karena yang namanya ibadah butuh ilmu. Iya, bagaimana caranya kita beribadah tanpa ilmu? Harus ada ilmunya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini jenjang yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya wujub al-kifai.
wajib kifayah. Yani kalau sebahagian sudah menegakkannya, gugur kewajiban yang lain. Nah, kata beliau di sini, fi mazada ala dalik ila bulughi darajatil fatwa. Nah, itu yang lebih dari sekedar kadar wajibnya. Ya. Lebih dari sekedar kadar wajibnya hingga dia mencapai derajat bisa berfatwa. Nah, ini bukan wajib untuk semua orang. Tapi wajibnya kifayah saja. Kalau sudah sebagian ada yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, ini para jamaah. Dan ada yang ketiga, derajat yang ketiga, wan nadab, yang bersifat sunnah, yakni fima zada ala dalik, yang lebih daripada itu. Yang lebih daripada itu. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita fokusnya ya kepada hal yang pertama tadi, yang berkaitan dengan wujub aini. Kita mesti pelajari apa yang menjadi sebab sahnya sholat kita, sahnya ibadah kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan seluruh ibadah kita. Supaya pada saat kita menjalankan ibadah, maka kita pun bisa menjalankannya sesuai dengan tuntunan syariat dan makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa nisbatuhu ila sairil ulum al-mughayaratu laha. Ya, hubungan ilmu ini, ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lain itu beda ya, antara ilmu fikih dengan ilmu yang lain. Nah, karena di dalam agama ini, Pak, memang yang perlu kita pelajari dua hal dari ilmu agama. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih. Itu dua hal yang harus kita pelajari. Ya, kalau yang lainnya itu penyempurna saja. Nah, karena dalam syariat ini kan ilmu agama itu sangat luas, Pak. Ilmu agama itu sangat banyak. Nah, tapi minimal dalam hidup ini kita pernah mempelajari tentang akidah Islam dan kita belajar juga tentang fikih Islam. Ya, itu yang membangun kita di dalam Islam ini. Ada pondasinya, ada landasannya, ada prinsipnya, kemudian ada yang menjadi cabang yang merupakan penegak kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa fadluhu, keutamaannya, fawaqanuhu ala sairil ulum. Dia berada di atas seluruh ilmu-ilmu. Karena dia termasuk ilmu maqasid. Ilmu yang menjadi tujuan. Ya. Para ulama juga membagi ilmu itu menjadi dua, Pak. Ada ilmu maqasid yang menjadi tujuan, ada ilmu wasail, cuman pengantar dan perantara. Nah, yang menjadi maqasid itu tadi dua tadi, ilmu akidah dan ilmu fikih. Dia ilmu tujuan. Adapun wasail, pengantarnya ya, yang mengantarkan kepada dua ilmu ini. Nah, ini yang kita kalau dipelajari bagus. Nah, kalau dipelajari tentu bagus, walaupun tidak wajib untuk semua orang. Misalnya mempelajari tentang ilmu bahasa Arab. Ya, itu juga bahagian dari agama kita. Karena Quran berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Untuk bisa memahami Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama yang kebanyakannya berbahasa Arab, kita perlu mempelajari bahasa Arab. Ya kan? Tapi dia cuma wasail, pengantar saja. Nah, tidak wajib untuk dipelajari oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Untuk mendalami lebih dalam agama ini, dia belajar tentang apa? Bahasa Arab. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wawadi'uhu, peletak ilmu fikih ini. Kata beliau, humul a'immatul mujtahidun. Mereka adalah para imam mujtahid. Para imam-imam Islam mujtahid. Ya, seperti Imam Abu Hanifah, dua orang murid seniornya, Abu Yusuf
dan Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Semoga Allah merahmati para ulama, para imam-imam kaum muslimin rahmatal abrar. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan fikih taharah. Fikih taharah, kata beliau, at-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnas. Hissiyatan kanat kal ajnas au ma'nawiyatan kal uyub. Kata beliau, taharah ya, secara bahasa artinya bersih dan lepas dari kotoran. Itu arti taharah. Bersih, lepas dari kotoran. Itu secara bahasa. Hissiyatan kanat kal ajnas au ma'nawiyatan kal uyub. Baik kotoran tersebut terlihat seperti najis-najis terlihat, atau yang bersifat maknawiyah, yang bersifat makna saja. Kotoran juga tapi tidak terlihat, seperti aib-aib yang ada pada diri. Nah, ini penyakit-penyakit hati, sombong, angkuh, ria, tidak terlihat dia. Kenapa? Karena dia di dalam hati. Tapi kotoran juga harus kita bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi, pembahasan toharo itu sebenarnya umum. Kita harus berbersih diri dari semua kotoran. Baik yang terlihat seperti najis-najis, ya, ada najis-najis, kotoran-kotoran yang kita wajib membersihkan diri dari semua itu. Terlebih khusus kalau mau beribadah, kalau mau sholat. Karena tidak sah sholatnya kita tanpa bertoharoh, suci dari najis. Nah, kemudian yang bersifat maknawiyah, kotoran-kotoran hati, ya, penyakit-penyakit hati. Nah, ini juga kita harus membersihkan diri darinya. Termasuk apa? Kesyirikan, kekufuran, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrik itu najis. Ya. Yakni apa? Yang najis itu pemikirannya. Pemikiran musyrik, kemusyrikan, kekafiran itu najis. Kita harus membersihkan diri dari situ. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang membersihkan dirinya dari kotoran, Allah jamin orang itu pasti beruntung. Dalam Quran Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, kata Allah, orang-orang yang mensucikan dirinya. Beruntung dia. Dan merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama dalam pembahasan ilmu fikih itu mesti memulai pembahasannya dengan toharoh dulu. Setelah toharoh baru sholat. Mereka tidak membahas langsung sholat, tapi toharoh dulu. Kenapa? Karena toharoh ini pengantar sholat. Tidak sah sholat kita tanpa bertaharah. Makanya sebenarnya yang menjadi tujuan, ya, nanti dibahasnya ini adalah pembahasan sholat sebenarnya. Nah, berhubung sholat tidak akan mungkin diterima, tidak akan sah kecuali dengan bersuci, maka dibahas dulu tentang toharah. Makanya kalau kita buka kitab fikih mana saja, pasti pembahasan awalnya tentang fikih toharah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa sebelum kita beribadah, sebelum kita sholat, kita harus berbersih dulu. Bersihkan segala kotoran, baik yang terlihat, najis-najis itu, maupun kotoran yang ada menempel dalam hati kita. Tidak terlihat dia, tapi kotoran juga wajib untuk kita bersihkan sebelum kita beribadah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna toharoh secara bahasa. Yang kita maksudkan di sini toharoh secara istilah syariat. Apa definisinya? Kata beliau, wa syar'an fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh aw thawabun mujarrad. Ini definisi taharah. Taharah itu dalam pembahasan fikih adalah suatu perbuatan. Berarti yang namanya taharah bukan ucapan, perbuatan dia. Perbuatan yang bagaimana? Ma tatawaqqafu alaihi ibahah, yang menentukan boleh tidaknya kita sholat. Itu taharah. Perbuatan yang menentukan boleh tidaknya kita sholat. Walaupun ya pembolehannya itu hanya pada sebagian sisi. Atau perbuatan yang dilakukan sekedar untuk mendapat pahala. Nah, ini definisi oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri terkait dengan definisi toharah. Ya, kalau definisinya Imam Nawawi ketika membahas tentang fikih toharah, maka beliau menyebutkan bahwa toharah itu raf'ul hadas wa zawalun najas. Toharah itu artinya menghilangkan hadas, mengangkat hadas yang ada pada diri kita, dan menghilangkan najis. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita sholat, ada dua yang harus kita bersihkan ini. Yang pertama, najis. Yang kedua, hadas. Apa bedanya Ustadz antara najis dengan hadas? Gampangnya begini. Kalau najis, dia terlihat. Ya, contoh misalnya seperti kotoran manusia, air kencing manusia, ini kan terlihat, najis dia, wajib kita bersihkan pada tempat sholat kita, pakaian kita, dan badan kita. Harus kita bersihkan sebelum kita sholat. Perhatikan tempat sholat kita di mana, jangan sampai ada najis di situ. Ya, perhatikan pakaian yang kita gunakan sholat, jangan sampai ada najisnya. Ya, kemudian badan kita dari rambut sampai ujung kaki kita, jangan sampai ada najisnya. Nah, setelah itu pastikan lagi kita bersih dari hadas. Nah, hadas itu apa? Hadas itu ya adalah sesuatu yang tidak nampak dia. Tidak mungkin bisa terangkat kecuali dengan wudu kalau hadasnya kecil, dan mandi wajib kalau hadasnya besar. Ada orang nih habis BAB atau buang air besar, buang air kecil. Nah, dia sudah cebok, Pak, sudah bersih. Apakah dengan itu dia sudah suci? Belum. Nanti dia berwudu baru dikatakan suci. Ya. Perbuatannya membersihkan diri dari habis buang air kecil, buang air besar, namanya membersihkan diri dari najis. Tapi apakah dia masih berhadas? Ya, dia masih berhadas. Walaupun kotorannya sudah bersih. Bisa terangkat itu hadas bagaimana? Dengan berwudu. Dengan apa? Berwudu. Nah, karena buang air kecil, buang air besar tergolong hadas kecil. Beda kalau misalnya dia junub, Pak. Kalau junub habis melakukan hubungan suami istri, ini hadas besar. Tidak cukup hanya sekedar wudu, harus dengan apa? Mandi wajib. Ya, makanya di dalam pembahasan fikih, ya, fikih toharoh yang dibahas pertama adalah wudu. Baru setelahnya mandi. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ketika tidak ada air
yang dipakai untuk berwudu dan mandi, atau ada air, hanya kita beruzur karena sakit, maka syariat memberikan rukhsah, keringanan, boleh bertaharah menggunakan debu. Itu yang diistilahkan dengan tayammum. Nah, nanti di pembahasan akhir setelah bahas wudu, bahas mandi wajib, maka disebutkan juga tentang tayammum. Karena tayammum ini badalnya saja, Pak. Makanya dia diletakkan di akhir. Badal dari wudu dan mandi wajib. Ya, namanya badal kan pengganti saja dia. Nanti digunakan kapan? Kalau tidak ada air. Atau air ada, Pak, tapi kita tidak bisa menggunakan karena sakit misalnya. Ada orang sakit tidak bisa kena air, ya sudah tayammum saja. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, apa perbuatan yang menentukan sah tidaknya, boleh tidaknya kita sholat? Itu tadi, ya, yang berkaitan dengan wudu, mandi, dan tayammum. Ini para jamaah. Walau min ba'dil wujuh, walaupun hanya pada sebagian sisi saja. Ya, ini begini, bolehnya sholat, ya, tapi tidak secara mutlak, dibatasi pembolehannya, ya, pada satu ibadah saja. Contoh tayamum, Pak. Tayamum itu beda dengan wudu. Karena kalau wudu, karena dia bukan badal, ya, tayamum yang badal kan. Wudu itu kita boleh gunakan, ya, untuk sholat sebanyak apapun selama wudu kita belum batal. Misalnya nih, kita sholat zuhur sudah dengan wudu, ya kan. Pas datang waktu asar, wudu kita belum batal, ya. Maka boleh enggak kita langsung sholat asar? Jawabnya boleh, karena wudunya belum batal. Beda kalau misalnya wudunya sudah batal, dia habis buang angin tadi, batal wudunya, wajib dia wudu lagi, ya kan? Nah ini. Nah, beda dengan tayamum, Pak. Menurut sebagian ulama di madhab Syafi'i, bahwa tayamum itu karena dia badal, dia hanya boleh dikerjakan untuk satu sholat wajib beserta sunnah-sunnahnya. Misalnya kita sholat maghrib nih, sholat maghrib dengan apa? Tayamum, karena tidak ada air atau sulit menggunakan air. Ya, kita tayamum untuk sholat maghrib. Ya, kemudian datang waktu isya. Ya, sekalipun tidak ada hadas kita tidak habis buang angin, kita tidak habis buang air kecil, buang air besar, tapi karena datang waktu isya, ya, dan taharah sebelumnya itu tayamum, maka dia wajib tayamum lagi untuk sholat isya. Karena tayamum itu boleh digunakan untuk satu sholat wajib, ya, tidak boleh dua sholat wajib. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, ada juga toharoh yang sifatnya itu, Pak, cuman untuk menambah pahala, ya, bukan untuk mengangkat hadas lagi, untuk menambah pahala saja. Contohnya apa? Contoh misalnya memperbaharui wudu, Pak. Ya, kita sudah sholat nih dengan wudu, ya, di sholat maghrib tadi misalnya. Nah, kemudian datang waktu isya, kita tidak berhadas, wudu kita tidak batal. Asalnya boleh kita sholat isya dengan wudu sholat maghrib tadi kan, tetapi sunnahnya dia wudu lagi. Nah, wudu yang dia lakukan itu, yang sunnah itu bukan untuk mengangkat hadas, tetapi hanya memperbarui wudunya saja. Nah, untuk menambah pahala, ya kan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula kata para ulama, basuhan kedua atau ketiga ketika berwudu. Kan berwudu itu, Pak, sunnahnya berapa kali? 3 kali, 3 kali. Itu sunnah, Pak. Wajibnya berapa, Pak? 1 kali, 1 kali. Nah, yang mengangkat hadas itu adalah basuhan pertama, Pak. Adapun basuhan kedua dan basuhan ketiga itu sunnah. Itu bukan mengangkat hadas lagi, sekedar untuk lebih sempurna wudu kita dan pahalanya semakin banyak. Pahalanya semakin banyak. Nah, makanya berkaitan dengan wudu 3 kali 3 kali tidak wajib. Wajibnya sekali saja. Ya, selebihnya itu sunnah. Sama, Pak. Berkaitan dengan wudu, kan anggota wudu yang wajib itu, Pak, 4. Berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, anggota wudu yang wajib itu adalah wajah, ya kan? Kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Berdasarkan ayat itu. Nah, selain 4 ini hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau kita berwudu cuman 4 ini saja sah wudu kita. Tapi kalau kita mulai juga dengan bersih telapak tangan, ya kan? Kemudian menghirup air, ya. Kemudian berkumur-kumur, ya. Nah, ini hukumnya sunnah. Tidak wajib dilakukan, tapi untuk menambah pahala. Demikian pula pada mandi. Ya. Mandi itu kan ada 2, Pak. Ada mandi yang memang kita lakukan tiap hari, 2 kali sehari, ya, untuk menyegarkan badan kita. Ya kan? Ada mandi yang disyariatkan, yang dituntunkan. Nah, mandi yang dituntunkan ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Mandi yang wajib misalnya apa? Mandi junub, ya kan? Wajib hukumnya. Kemudian bagi perempuan, mandi selesai dari haid dan nifas, wajib hukumnya. Ya, ada mandi yang sunnah. Contohnya Pak, mandi untuk sholat Jumat. Itu sunnah. Nah, wajib tidak dilakukan Ustaz? Tidak wajib. Sunnah dia untuk menambah pahala. Toharah juga, tapi bukan kewajiban, dia sunnah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah global pembahasan tentang toharoh. Nah, rinciannya insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.